Langit menghitam, mendung menebal di atas desa kecil di pinggiran hutan. Udara malam itu terasa begitu berat, seakan membawa beban kenangan kelam yang enggan dilupakan. Di sebuah desa rumah tua di tepi desa, seorang wanita muda bernama Wulan duduk gemetar di dekat perapian. Tangannya menggenggam erat selendang tua yang ditemukannya di depan pintu rumah beberapa hari yang lalu. Sejak itu ia sering merasa diperhatikan. Sesuatu yang tak terlihat seolah mengawasinya dari kegelapan. Suara rintik hujan mulai terdengar. Semakin lama semakin deras. Angin berdesir di antara pepohonan, membawa bisikan samar yang menyelusup ke dalam rumahnya. Wulan menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun ketika ia menoleh ke jendela, matanya membelalak ngeri. Di sana, di tengah derasnya hujan, berdiri sosok seorang nenek tua dengan tubuh kurus. Kulitnya keriput membiru dan matanya kosong, seakan mampu menelanjangi isi jiwa orang yang melihatnya. Wulan tercekat, ia ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Sosok itu berdiri diam, tubuhnya sedikit membungkuk, rambut putihnya acak-acakan dan bibirnya yang kering bergelak pelan, seperti menggumamkan sesuatu. Lalu tiba-tiba tubuhnya menghilang begitu saja, seiring dengan kilatan petir yang menyambar. Wulan terjatuh ke lantai, napasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Siapa nenek itu? Mengapa ia menatapnya dengan tatapan yang begitu hampa, tetapi sekaligus menyiratkan penderitaan yang dalam? Dulu kala di desa ini, ada seorang wanita tua yang dipanggil Mbok Nini. Ia hidup sederhana di gubuk kecil di pinggir hutan setelah diusir oleh anak-anaknya. Karena mereka menganggapnya beban, seorang wanita tua yang tak lagi berguna, hanya menjadi penghalang bagi kehidupan mereka yang serakah dan tak berperasaan. Anak sulungnya bernama Suro adalah orang yang paling vokal menentangnya. Ibu cuma menyusahkan, kami sudah punya keluarga sendiri. Pergilah dan jangan kembali, kata Suro dengan dingin saat mengusirnya di tengah malam yang dingin. Tak ada pilihan lain bagi Mbok Nini selain menerima nasibnya. Ia membangun gubuk kecil di pinggir hutan, hidup sendiri dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Kadang ia mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kadang mengais sisa-sisa makanan yang bisa ia temukan di hutan. Namun tubuhnya semakin lemah. Suatu malam hujan turun dengan derasnya. Angin bertiup kencang mengguncang gubuk reotnya hingga hampir roboh. Mbok Nini sakit parah malam itu. Tubuhnya menggigil, kakinya lemas. Ia tak tahan lagi. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar gubuk menuju desa.
Langkahnya terseok-seok, tubuhnya basah kuyup. Ia sampai di depan rumah anaknya, tempat yang dulu disebutnya rumah. Tangannya yang keripuk mengetuk pintu dengan pelan, lalu semakin keras. Suro, tolong. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Ini ibumu, tolonglah. Dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki mendekat. Namun suara itu berhenti tepat di balik pintu. Hening. Bonini bisa merasakan seseorang berdiri di sana. Namun pintu tak pernah terbuka. Ia menangis. Tubuhnya bersimpuh di tanah becek, merapat dengan suara yang semakin lemah. Hingga akhirnya dingin malam itu menelan raganya. Keesokan harinya penduduk desa menemukan Bonini sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku, wajahnya menghadap pintu rumah anaknya. Tatapan matanya kosong, seolah menatap ke dalam jiwa setiap orang yang melihatnya. Anak-anaknya tak ada yang mengklaim jenazahnya. Para tetangga yang iba menguburkannya di dekat hutan. Namun setelah kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi. Satu persatu anak-anaknya mulai mengalami hal-hal mengerikan. Suro adalah yang pertama. Suatu malam ia terbangun oleh suara ketukan di pintu rumahnya. Pelan namun teratur. Hatinya berdegup kencang. Ia melirik jam dinding pukul 2:13 dini hari. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu. Saat hendak membuka, ia mendengar suara gemetar dari luar. Suro, ini ibumu. Jantungnya hampir copot. Itu suara yang sudah bertahun-tahun tak ia dengar. Tiba-tiba pintu bergetar hebat. Suro mundur ketakutan. Namun yang membuatnya benar-benar kehilangan akal adalah saat dia melihat ke cermin di ruang tamu. Di sana, di dalam bayangan cermin, berdiri sosok Bonini. Tubuhnya kaku, kulitnya membiru, dan matanya kosong. Tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin. Napas Suro memburu, tetapi ia tak bisa bergerak. Lalu suara gemersik terdengar di belakangnya. Dengan ketakutan yang mencekam, ia perlahan menoleh. Dan di sana berdiri tepat di belakangnya Bonini. Sebelum sempat berteriak, matanya langsung bertemu dengan tatapan kosong itu. Seketika, Suro merasakan sesuatu yang tak tertahankan. Rasa bersalah yang begitu menusuk, seakan ada ribuan tangan mencekram hatinya, meremasnya dengan kejam. Ia ingin menjerit, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya isak tangis. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh ke lantai tak bernyawa. Desa pun geger, namun kematian Suro hanyalah permulaan. Satu persatu anak Bonini menemui ajal mereka dengan cara yang sama. Setiap malam, mereka didatangi oleh nenek tua bermata kosong. Dan mereka mati dalam ketakutan yang luar biasa.
meninggalkan ekspresi wajah yang penuh penyesalan dan penderitaan. Kini legenda Mbok Nini menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa arwahnya masih berketayangan mencari anak-anaknya yang telah pergi dari dunia ini. Namun terkadang ia juga mencari orang lain. Siapapun yang hatinya dipenuhi dosa dan penyesalan, siapapun yang tega membuang orang-orang yang menyayanginya, Mbok Nini akan datang. Dan jika suatu malam kau mendengar suara ketukan pelan di pintu rumahmu, jangan pernah membukanya, jangan pernah menatap matanya, atau kau akan merasakan beban dosa yang tak tertahankan sebelum ajal menjemputmu.